Nah, sekarang bagaimana kita dapat membuat lembah air mata menjadi mata air? Dan bagaimana kita menjadi orang yang terus makin kuat, kian lama kian kuat. Perjalanan kekristenan kita bukan tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun. Bukannya kita tambah kuat di dalam Tuhan, tapi tambah letih, tambah lesu, tambah tidak berdaya. Rohnya semakin letih lesu, jiwanya semakin merana. Tapi bagaimana semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, kita terus naik, kita terus kuat. Ya, dari iman kepada iman yang semakin mantap, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin luar biasa. Ya, bukan semakin drop, bukan semakin mundur. Ya, saya berikan pada saudara 3 tips dari Mazmur 84 ya. Yang pertama, orang yang kesukaannya ialah ginosko PDF, ginosko pujian doa firman. Saudara dapat baca di sepanjang Mazmur 84 itu, banyak sekali ayat bicara mengenai ginosko pujian doa firman, atau membangun keintiman yang dengan Tuhan melalui pujian doa firman. Misalnya di ayat 1, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Ayat yang kedua, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Ayat yang keempat, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kalau saya baca selanjutnya ada muncul kata, dengarkanlah doaku, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, jadi saudara, ketika kita memiliki sebuah gaya hidup ginosko, pujian doa firman, maka kita dapat mengubah lembah air mata menjadi mata air. Haleluya. Kenapa? Karena saudara, ketika kita melakukan ginosko, pujian doa dan firman, maka hati kita akan bersyukur. Sekalipun yang kita alami keadaan yang sulit, keadaan yang buruk, keadaan yang menyakitkan, kekurangan uang, kita bersyukur. Kita percaya Dia Tuhan yang sungguh amat baik, yang punya rancangan yang sungguh amat baik buat kita. Kita percaya pertolongannya pasti akan datang sama kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan itu saudara, membuat kita tetap kuat. Betul nggak saudara? Iya kan? Ya, itu yang membuat kita tetap melanjutkan perjalanan hidup ini dengan semangat. Kita tahu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga percaya akan ada keajaiban buat kita, akan ada penyediaan Tuhan buat kita. Kita percaya Tuhan selalu punya cara. Ya. Haleluya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita harus semakin mendekat sama Tuhan, lebih dalam lagi ya, bukan lebih jauh lagi, lebih apa? Lebih dalam hubungan kita sama Tuhan, lebih intim, bukan semakin menjauh. Saudara udah nggak peduli lagi dengan ya doa pribadi, pujian sama Tuhan. Saudara nggak peduli lagi dengan baca firman, renungkan firman. Nah, justru kalau di saat saudara melintasi lembah air mata, saudara harusnya lebih lagi mendekat sama Tuhan. Kalau saudara menjauh, air matanya lebih banyak, saudara. Saudara mau ubah air mata menjadi mata air, mendatangkan hujan dalam hidup saudara, maka kuncinya di sini, saudara. Semakin mendekat, melekat sama Tuhan, semakin intim sama Tuhan, semakin diperbanyak waktu doanya, waktu pujian penyembahannya, waktu renungkan firman-Nya, semakin diperbanyak, bukan dikurangi, bukan sudahlah capek percuma doa-doa, puasa-puasa, baca firman yang nggak ada juga yang berubah, nggak ada mujizat, nggak ada keajaiban. Ya, nah iblis paling seneng tuh kalau saudara sudah begitu. Kenapa? Karena itu berarti saudara gampang sekali dilemahkan oleh iblis. John MacArthur mengatakan begini, musuh kita itu adalah iblis. Tetapi perang melawan mereka tidak dilakukan dengan hanya memerintahkan mereka.
memetahkan lokasi fisik mereka, menggunakan kata-kata ajaib untuk menaklukkan mereka, ya, mengklaim otoritas atas mereka, atau taktik umum lainnya yang biasa disebut oleh beberapa orang sebagai spiritual warfare. Jadi kita hanya ikat, patahkan, hancurkan, kita hanya ngusir, kita nengking-nengking rohnya. Ya, umumnya begitu tuh yang dilakukan. Tetapi John MacArthur menunjukkan kepada kita di Alkitab ada sebuah senjata yang efektif yang harusnya kita gunakan ya saat pergumulan hidup kita, saat melintasi lembah baka kita, saat peperangan rohani kita. Nah, ini yang John Arthur, saudara, rekomendasikan, tips yang dia berikan, strategi yang dia bagikan, ini yang harus kita lakukan. Kami menyerang mereka dengan meruntuhkan benteng-benteng kebohongan mereka. Nah, kenapa benteng kebohongan? Sebab senjata mutakhir iblis itu adalah tipu muslihat. Jadi apa tepatnya senjata yang harus digunakan? Apa tepatnya senjata kami? Satu-satunya kekuatan yang akan menghancurkan hal-hal seperti itu adalah kekuatan kebenaran. Ya, kita harus lawan tipu muslihat kebohongan ya dengan the truth, dengan kebenaran, yaitu pedang roh, firman Allah. Efesus pasal 6 ayat yang ke-17. Jadi saudara, apa yang kita lakukan dalam sesi PDF kita, pujian doa firman Ginosko PDF kita, maka kita harusnya melatih diri kita, saudara, semakin tangkas menggunakan pedang roh kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, perbanyak ginosko firmannya, renungkan firman, perkatakan firman, renungkan firman, perkatakan firman. Bukankah ini, saudara, strategi ya peperangan yang Yesus juga gunakan? Senjata yang digunakan pada waktu ya iblis mencobai dia. Dia melawannya bukan dengan mengusir setan begitu saja, no. Tetapi dia menghadapi kebohongan setan, yaitu dengan apa? Firman, ada tertulis. Ini kebenaran, itu yang dia sampaikan kepada iblis, dia perdengarkan kepada iblis. Ya, ini cara efektif dalam peperangan rohani, cara efektif untuk melawan tipu muslihat iblis. Cara efektif ketika kita melintasi lembah baka adalah penuhi pikiran kita dengan firman. Kita mesti tahu the truth, kebenaran, ya kan? Apa kata firman, apa janji firman Tuhan, dan kita percaya dan kita apa? Ucapkan, kita perkatakan. Ini yang mestinya kita lakukan. Jadi kita mesti tangkas di sini, skillful, terampil, cakap dalam menggunakan pedang roh kita. Yang mengerti katakan amin. Oke, sekarang yang kedua. Bagaimana saudara kita dapat mengubah lembah baka menjadi lembah mata air? Ya, dari air mata menjadi mata air, menjadi hujan berkat. Dan berjalan makin lama makin apa? Makin kuat. Yang kedua adalah percaya dan mengandalkan Tuhan. Ulangi, percaya dan mengandalkan Tuhan. Di ayat 12 dari Mazmur 84. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang apa? Yang percaya kepadamu. Haleluya. Di ayat yang kelima juga dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Orang yang percaya pasti menaruh kekuatannya di dalam Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-7 jelas di situ dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Artinya orang yang percaya dirinya sendiri, percaya pada manusia, percaya pada kekuatannya sendiri, ngandalin dirinya sendiri, terkutuk. Tetapi berbahagialah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu berbahagia, diberkati. Nah, hanya orang yang percaya yang menaruh kekuatannya pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Jadi mari hari-hari ini kita lebih lagi menaruh percaya kita pada Tuhan. Percaya pada Tuhan berarti saudara kita percaya siapa Tuhan, pribadinya, firman-Nya. Kita percaya siapa Dia, tapi juga berarti kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan.
Itulah percaya. Dan percaya berarti kita siap untuk melakukan apa yang Dia mau kita lakukan. Nah, orang-orang yang percaya di hari-hari ini ketika ada di lembah Baka itu, maka lembah Baka itu akan berubah menjadi mata air. Lembah Baka itu akan mendatangkan berkat, akan menarik hujan. Saudara mau lihat? Lembah Bakamu berubah, lembah Baka kesehatanmu, lembah Baka keuanganmu, lembah Baka pernikahanmu. Semua dipulihkan. Saudara mau? Ini yang kita lakukan. Percaya. Percaya. Percaya berarti kita mengandalkan Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan. Percaya berarti kita biarkan Tuhan dengan caranya. Tuhan pada waktunya melakukan sesuatu buat kita. Haleluya. Yang ketiga, yaitu hidup tidak bercela. Katakan, hidup tidak bercela. Ya, kita baca ayat 11. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saudara, ketika menghadapi lembah Baka, orang mudah sekali terperangkap dengan tipu muslihat iblis, yaitu skandalizo. Orang mudah sekali mulai tawar hati, ya, mulai kecewa karena menunggu pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kok sepertinya tidak kunjung tiba. Sepertinya Tuhan biarkan. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Sepertinya Tuhan tidak bertindak. Sepertinya Tuhan tidak adil. Sepertinya Tuhan membiarkan kita dalam kesukaran, kesulitan. Atau sepertinya, ya, ini yang bisa kita pikirkan, Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan senang sekali kita mengalami keadaan-keadaan yang menyakitkan seperti itu. Saudara, percayalah Dia Bapa kita yang sungguh amat baik. Rancangannya selalu yang terbaik. Mungkin kita nggak ngerti apa yang kita alami hari ini. Kita nggak ngerti kenapa sih situasi ekonomiku semakin morat-marit. Kenapa sih kesehatanku semakin memburuk? Kenapa pernikahanku seperti ini? Ada doa-doa kita yang belum terjawab mungkin. Ada harapan-harapan kita yang belum terkabulkan. Hari ini, mungkin kita sedang berpikir salah mengenai Tuhan. Kita sedang sempat mempercayai kebohongan iblis. Mari percaya kepada firman-Nya. Percaya kepada kebenarannya. Amin. Iblis berusaha untuk membohongi kita. Ya, karena kelihatannya Tuhan tidak hadir. Kelihatannya Tuhan pilih kasih. Kelihatannya ada orang lain yang lebih mengalami kemujuran. Ya, sementara hidupnya ya juga tidak bermoral atau hidupnya juga tidak dekat sama Tuhan. Ya, tapi kok kelihatannya dia mengalami banyak rezeki, mengalami banyak kemujuran. Sementara saya menjaga hatiku bersih, hati nuraniku murni di hadapan Tuhan, terus mengalami ya keadaan-keadaan yang sulit, sakit, malapetaka. Mungkin sempat kita berpikir seperti itu. Tapi ketahuilah, Dia Bapa yang sungguh amat baik. Haleluya. Bukankah Yesus pernah berkata, Bapa manakah di bumi yang jahat, yang ketika anaknya minta apa? Roti, dikasihnya batu. Bapa manakah di bumi yang jahat, yang ketika anaknya minta apa lagi? Ikan ya? Hah? Ikan terus dikasih apa? Dikasih ular gitu? Dikasih kalajengking gitu? Enggak. Orang tua kita walaupun kurang, walaupun miskin,
atau walaupun jahat, ya, di dalam hatinya selalu mau beri yang terbaik buat anak-anaknya. Terlebih lagi Bapa Surgawi. Amin. Bisakah kita nyanyikan Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Wow. Saudara, dia Bapa yang sungguh amat baik. Saya percaya itu. Saya percaya 100%. Ya, dia tidak punya rancangan malapetaka, kecelakaan buat hidup kita. Kalaupun ada yang seperti mengalami itu, pada pandangan manusia, kok bisa ya dia ngalamin ya keadaan sukar sulit, ya malapetaka begitu. Yes, ya bisa jadi ada orang percaya ngalamin seperti itu. Dan kita beranggapan mungkin orang itu kena kutuk. Kita beranggapan mungkin yang timbul dalam pikiran kita kurang berdoa, kurang menggunakan senjata rohani dalam peperangan atau lain dan lain sebagainya. Ya, kita nggak tahu. Itu misteri. Tetapi secara iman saya percaya, sekalipun ada anak Tuhan, ya anak Tuhan, bukan anak hantu. Anak Tuhan ini seorang yang mengenal Tuhan Yesus, cinta Tuhan, ya, mengalami keadaan yang buruk, bahkan mengalami keadaan-keadaan yang tanda petik tadi, atau yang jelas-jelas disebut kecelakaan atau malapetaka, entah bentuknya apa saja, saya tetap yakin, saya tetap percaya. Saya nggak ngerti, mungkin saudara kita semua nggak ngerti, orang bersangkutan juga nggak ngerti, orang dekatnya nggak ngerti, tapi saya yakin seyakin-yakinnya, ya, Tuhan turut apa? Bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Haleluya, 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 haleluya. Jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan dari cara pandang jasmani kita. Ingin bisa nggak bisa ketemu, nggak match, nggak bisa ketemu, saudaraku. Ya kan? Jadi mari mulai hari ini kita menaruh pengharapan kita sama Tuhan, tetap percaya, setia sama Tuhan. Di lembah baka kita, tetap kita arahkan pandangan kita pada Tuhan, memuji Tuhan, nyembah Tuhan, tetap aktif ginosko, pujian, doa, firman, gaya hidup kita. Amin. Ya, menaruh percaya kita kepada Tuhan dan hidup tidak bercelah. Ya, jaga hati nurani kita tetap bersih di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Jangan izinkan ada berbagai macam kepahitan, dendam, kebencian, motif-motif busuk, motif-motif jahat ada di hati kita. Singkirkan semuanya. Selalu periksa hidup kita, periksa hati kita. Jangan izinkan ada berbagai hal seperti itu tersimpan di dalam hati nurani kita. Selalu kita mau bersihkan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat mengubah lembah air mata menjadi mata air. Dan kita berjalan makin lama, apa saudara? Makin kuat. Ya, berjalan makin lama, makin kuat. Berjalan makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Doa saya, setiap saudara mengalami lembah mata air dan semakin lama, semakin kuat menghadap Allah di Sion. Tuhan Yesus berkati.